Kayak gue nih dibikin nyaman, gue nyaman gitu ya di kantor gitu ya, dapat fasilitas ini itu, terus kerjaan juga kok kayaknya nggak ada menantang buat gue kayak gitu ya, gue comfort banget di sini kayak gitu ya. Nah gue takut jadi kodok rebus itu suatu hari, mungkin gue umur 40, umur 50 gitu kan, gue udah nggak kuat lagi gitu kan ibaratnya umur kan ya. Mau do something misalkan mau buka usaha atau mau apa udah nggak bisa kayak gitu loh ya kan, udah di situ aja terus sampai pensiun. Nah ketika pensiun udah jadi kodok rebus kayak gitu. Kita harus ada di depan dulu, maksudnya ya kita nggak bisa ada hidup biasa-biasa aja ya kan. Ya mungkin kita ngomong mungkin prestasi gitu ya, atau kita ngomong action kita gitu kan, yang daily action kita biasa-biasa aja nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ya siapa yang mau ikut gitu, ataupun kalau ada yang mau ikut juga orangnya ya levelnya ya di sini kayak gitu kan. Tapi kita harus ada di sini misalkan di sini, sehingga yang di sini tuh bisa ikut kita kayak gitu. Jadi yang landasan paling pertama itu ya lead by example tentunya. Bertumbuh itu tuh untuk diri sendiri. Jadi kalau kayak pohon bertumbuh doang ya itu dia untuk diri dia sendiri kan bertumbuh ya kan. Mungkin karir dia bertumbuh di luar sana gitu kan. Mungkin dia mungkin dia punya tokonya rame gitu kan. Ini bertumbuh doang makin gede ya udah kayak gitu kan, bisa juga kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa berbuah kan kayak gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar bertumbuh tapi ada buahnya. Kenapa? Karena buah itu kan dinikmatin sama orang lain. Buah itu nggak dinikmatin sama pohon itu sendiri. Betul. Dinikmatin sama orang lain yang ngambil buah itu. Betul. Kayak gitu. Welcome to Leader Lounge Amazing Team. Grow as leader, serve with purpose. Win as one. Halo amazing people, welcome back to Leader Lounge by Amazing. Nah, di segmen kali ini, di video kali ini kita akan bahas satu hal yang penting banget tentunya buat leader-leader ya. Bukan buat leader sih maksudnya ya, buat agent-agent juga ataupun buat kita semua. Karena di dunia leadership itu tentunya sebelum kita memulai memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita sendiri dulu. Nah, di tema kali ini, di video ini adalah memimpin dengan hati. Dan tentunya hari ini gue gak sendirian. Hari ini gue ditemani langsung sama leader hebat dari Amazing Team juga, Ko Chris Mahadi. Oke, apa kabar Ko? Thank you nih udah di-invite ya ke acara anytime pasti lah. Podcast Amazing Team. Harus kabar baik, luar biasa dahsyat. Yes. Viva Amazing Team ya. Viva Amazing Team, jangan lupa itu. Iya. Ko, gue mau tahu dulu dong sebelum kita mulai nih, kalau Ko Chris sendiri ini awalnya sebelum join di dunia asuransi nih, di bisnis asuransi nih, kalau nggak salah full time ya? Full time ya? Full time. Sebelum full time di asuransi ini, sebelumnya backgroundnya apa tuh kok? Background gue ya, Oke, jadi sebelum di Prudential dulu gue sempat kerja. Ya kan, ini dari background dari mana nih, dari kecil atau dari ini aja, sebelum itu gue mau tanya ini dulu, pekerjaannya dulu deh. Pekerjaan lah ya, jadi setelah lulus kuliah dulu gue kuliah dulu gue tuh teknik kimia. Kuliah teknik kimia. Oh, anak IPA berarti. Wah, IPA. Di mana kuliahnya tuh? Di Bandung, Unpar. Oh, Parahyangan. Ya, dulu gue di Unpar, jurusan teknik kimia, ya kan. Jadi kalau gue ditanya tuh jurusan apa lu, teknik kimia. Nah orang tuh pada, wih tekim gitu ya, teknik kimia, wih hebat lu gitu kan. Iya sebetulnya nggak sampai gimana banget sih, cuma ya memang hitungannya banyak banget, hitungan sampai begadang itu lumayan struggling juga di situ kayak gitu di kan. Lab ya, di lab ya. Nah cuma yang mau gue highlight adalah di kuliah itu ya sama sekali kan jurusannya nggak ada marketing gitu kan, nggak ada berinteraksi sama orang lah, nggak ada pembahasan ke sana. Nggak ada pembahasan how to deal with people kayak gitu kan ya, kayak gitu. Jadi alhasil gue terbentuk sampai lulus kuliah itu ya menjadi dari kecil sih sebetulnya itu ya. Itu gue orangnya pendiam, pemalu dan introvert. Kayak gitu. Jadi gue sangat pendiam, sangat pemalu, sangat introvert. Sampai kuliah pun begitu. Ini kan background ya, ceritanya zaman dulu nih. Iya, jadi sangat pendiam, sangat pemalu, sangat introvert kayak gitu. Bahkan sampai kuliah pun interaksinya tuh cuma di lab doang sama ya cairan kimia, bikin larutan ini, larutan itu kayak gitu kan, begadang di lab tuh kayak gitu. Nah, itu sampai kuliah tuh gitu. Nah, setelah lulus dari kuliah ya by default aja orang kan lulus dari kuliah kan lamar-lamar kerja ya kan, lempar CV sana sini kayak gitu. Ya udah lempar CV sana sini, keterima kerja. Dulu gua as employee itu kerja di PT KAO. Oh, yang sabun gak sih? Sabun ya, Biore gitu ya. Ya dulu gue sempat kerja di situ jadi MT. Oke, management trainee itu cuma 1,5 tahunan lah kira-kira. 1,5 tahunan.
Itu udah penempatan belum tuh? MT kan biasanya itu penempatan kan? Nah, MT itu selama 1 tahun pertama itu gua rotasi tuh. Rotasi. Jadi rotasinya antara di bidang marketing, terus dirotasi lagi ke bidang sales, dirotasi lagi ke bidang produksi di pabrik tuh, di Cikarang. Kayak gitu. Itu kayak ya setahun berarti kan 4 bulan. Jadi gue disuruh ngerasain dulu nih 3 bagian ini. Nanti setelah lulus MT-nya baru kita disuruh pilih lu mau yang mana nih ceritanya kayak gitu kan. Jurusannya gitu. Jurusannya kayak jurusan bener. Nah, marketing itu kan ngurusin kayak brand gitu ya, brand di kayak di billboard kalau lu suka lihat di billboard gitu kan, terus iklan di TV kayak gitu. Nah, itu bagian marketing. Kalau sales ya bagian penjualan tuh langsung masuk ke supermarket, hypermarket ya kan, minimarket. Itu masukin barang-barangnya kita tuh ke mereka-mereka kayak B2B gitu, berarti. B2B ya. Terus kalau produksi ya udah jelas di pabrik yang ngurusin pembuatan sabunnya lah misalkan gitu ya, dari bahan baku menjadi sampai di package gitu, di packaging itu ininya efisiensi ininya produksinya gimana segala macam kayak gitu tuh kan dipelajarin sampai bisa menjadi satu produk sabunnya misalkan siap kayak jual gitu, siap gitu jual ya. benar kayak gitu. Nah, at the end setelah lulus MT-nya gitu ya, itu tebak, gue pilihnya yang apa? Dari latar belakang gue yang tadi tuh. Harusnya sih pabrik ya. Harusnya pabrik dong, ya kan? Harusnya pabrik ya dong, karena kan iya lu pelajarin ya apa yang selama ini di kuliah gitu kan. Tapi ternyata gue nggak milih itu. Kenapa? Apa yang lu pilih pertama yang lu pilih tuh? Oke, yang gue pilih yang gue ini ke manajemen pada saat itu gue memilih sales. Setelah lu kan 3 kali coba tuh. Iya. 4 bulan. Kenapa lu milih sales? Kenapa gue milih sales? Karena simple, karena di sales itu setelah gue menjalani itu sales paling enak. Okay. Kenapa paling enak? Jadi setelah gue coba 4 bulan di sales itu gue tuh yang pertama dapat mobil. Dapat mobil. Ya gue kan jatuhnya kayak di Jakarta itu merantau ya, karena orang tua gue kan masih di Bandung ya kan, kerja tinggal di Bandung gitu kan. Nah, gue di sini jadi kayak ngekos kan, nggak bawa kendaraan juga di sini gitu kan. Nah, gue perlu mobil dong buat ngapel atau buat malam minggu kemana nongkrong kayak gitu kan di Jakarta. Nah, itu kayaknya enak banget kalau dikasih mobil gitu kan. Dan itu mobilnya itu boleh bawa pulang. Bukan yang cuma taruh di kantor, cuma boleh pakai ke customer doang, taruh kantor lagi balikin, enggak, tapi lu boleh bawa pulang kayak mobil gitu. Kantor gitu mobil ya? kantor, Iya. mobil kantor boleh bawa pulang. Bensin boleh di Reimburse. ya kan, tiket tol parkir juga boleh di reimburse. Wah, enak banget kayak gitu. Sama ya uang pulsa biasa lah ya, standar kalau sales kan ada kayak gitu. Nah, ya sama uang makan juga gitu kan. Kalau yang lain tuh makannya itu di kantor tuh ceritanya. Kalau makan di kantor kan ya mungkin menu ganti-ganti, tapi kan kayak bosen juga kayak gitu kan. Kalau kita dikasih uang makan kan kita bisa milih Bebas, makan di luar milih bebas apa, sama iya. aja. Nah, itu wah kayaknya enak banget nih. Sales kayaknya di anak emaskan banget kayak gitu loh. Bener. Dan ya find out ya kayaknya di hampir semua perusahaan juga kayak gitu kali ya. Maksudnya tim sales itu kayaknya kan ujung tombak perusahaan gitu ya gitu. Ada budget akomodasinya, budget marketingnya lah. Betul. Dan jadi di situ gue milih sales ya cuma kayak gara-gara itu aja sih. Meskipun ya jelas keluar dari comfort zone gue ya. Maksudnya kan nggak senang nih gue ketemu sama orang, kan itu kan harus ngedeal. Waktu itu kayak gue tuh kalau nggak salah megangnya Hero Group. Jadi supermarket Hero ya. Waktu itu masih ada Giant ya. Jadi ada Hero Group itu Hero, Giant, Guardian kayak gitu ya. Nah, itu tuh ya maksudnya ngedeal sama mereka lah, manajemen mereka kan kita harus iniin sama orang gitu kan, berinteraksi sama orang kayak gitu. Meskipun itu keluar banget dari comfort zone gue, sama sekali nggak ada hubungannya juga apalagi sama jurusan teknik pendidikan kimia itu ya. Tapi karena itu ya gue mau di situ kayak gitu. Karena ada itu, jadi lu bayar harga. Iya, gitu bayar ya. harga. Jadi keluar comfort zone ya, mau mencoba satu hal yang baru demi apa nih yang gue pengen kayak gitu. I see. Jadi karyawan di tapi Di kenapa kau. cuman kan 1,5 tahun? 1,5 tahun. Cuma 6 bulan tuh cuman setelah Iya, selesai setelah lulus 6 bulan. 6 bulan. Terus gue sempet dibajak lah, di hijack gitu ya. Ada satu HRD dari kantor gue yang kedua nih. Itu PT Asus, tahu ya Asus ya, laptop. Tahu Asus ya. Nah, itu gue di kontak ya kan, mau nggak Chris ya pindah lah, singkat cerita gitu kan, langsung jadi account manager gitu ya. Ya di situ gue ininya, wih gila, kayak keren banget gitu ya. Gue baru 1,5 tahunan kerja dari lulus gitu ya. Berarti kan gue sekitar umur 23 tahun. Iya. Ya kan, title gue di kartu nama udah manajer gitu kan. Salarinya, gajinya itu udah naik 2 kali lipat.
Jadi udah sentuh 2 digit gitu, udah sentuh 2 digit. Jadi gue lihat-lihat dari maksudnya ya hampir rata-rata teman-teman gue gitu ya, baru lulus kan baru 23 tahunan yang sama gitu kan umurnya gitu kan. Ya kayaknya udah lumayan tinggi nih dibanding mereka kayak gitu kan. Udah jabatannya masih staff lah rata-rata juga kan? masih staff gitu kan, masih ya UMR atau UMR di atas dikit lah, UMR S1 ya maksudnya di atas dikit kayak gitu ya. Tapi gue udah bisa sampai 2 digit nih pada saat itu kalau gue ambil opportunity ini gitu kan. Nah gue mikirnya oh by the way waktu di KAU itu work life balance banget sih. Jadi di situ itu semuanya itu sangat work life balance. Jadi nggak ada pressure banget kayak gitu. Jadi bener-bener tenggo jam 5 langsung pulang kayak gitu kan. Di lantai 3-nya tuh ada tempat fitness. Wah pokoknya enak banget lah, nggak ada pressure. Kalau nggak nyampe target pun juga nggak ada diomelin misalkan sama atasan kayak gitu. Nah gue mikir kalau gue ambil opportunity ini, ya biasanya kan pasti ada tanggung jawab lebih dong. Pasti. Yang ya dimana lu udah naik jabatan, udah naik gaji, pasti dituntut tanggung jawab lebih kan. Pasti. Gue mikirnya nggak apa-apa lah, karena kan masih muda, toh belum berkeluarga gitu kan. Gue pulang sampai lembur-lembur juga belum ada yang nyari di rumah ceritanya kayak gitu kan. Kalau misalkan sampai struggling banget ya itu masih muda juga, masih kuat lah ibaratnya kayak gitu. Ya udah kejar karir dulu kayak gitu kan. Ya udah gue ambil akhirnya kayak gitu. Singkat cerita gue ambil, dan surprisingly di situ jauh lebih nyaman. Oh ya, setelah pindah itu. Tetap dapat fasilitasnya sama. Fasilitasnya sama karena karena kan masih di divisi sales gitu ya. Jadi lebih nyamannya tuh kayak misalkan nih masuk kantor kan jam 9 gitu ya. Kita masuk kantor jam 9 itu kita tuh ke seberang jalan gitu kan, makan ketoprak dulu, makan apa dulu, jajan-jajan dulu gitu kan, masuk lagi, balik lagi udah jam 10, jam setengah 11. Jadi jam 9 tuh cuma buat absen doang. Terus sama teman-teman semuanya ke seberang dulu ya kan, ngopi-ngopi dulu lah segala macam, nongkrong, balik lagi balik jam 10, setengah 11. Buka laptop, yang dibuka bukan email kerjaan dulu, masih bukanya dulu Kaskus. Tahun berapa tuh? Detik.com. Tahun berapa tuh? Kaskus ya, zaman Kaskus tuh tahun berapa lu tahu lah. Zaman nyari barang di Kaskus. 2013 awal ya, kayak 2013 awal. Jadi masih buka itu dulu, buka detik.com, buka apa, Friendster dulu masih ada, Facebook ya udah Facebook ya. Friendster 2007. Iya, jadi nggak langsung kerjanya malah udah jam 11-an, udah mau makan siang lagi tuh baru mulai kerja, baru buka email, baru balas-balas sedikit, udah kita masing-masing keluar kantor kan, yang namanya divisi sales kan di luar gitu ya. Kita ngurusin deal sama ini lain kayak gitu, misalnya toko-toko ya, ada yang di Harko, ada yang di Mangga 2 dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pernah juga tidur di kos. Ada sampai target itu gitu kan. Iya. Jadi targetnya itu nggak diapa-apain. Itu pada saat itu kala itu udah capai, udah ngalahin kompetitornya. Jadi kita di divisi sales itu nggak perlu effort yang gimana, udah ngalahin kompetitor kayak gitu. Jadi ya gue tidur di kosan juga udah aman. pasti ketutup. Udah pasti ketutup kayak gitu. Zaman itu kan gue inget banget tuh ROG lagi naik-naiknya tuh. Iya. Terus ada kalau nggak salah Samsung Asus tuh baru keluarin handphone kan. Iya, bener smartphone baru mulai gitu. Tuh lagi heboh-hebohnya. Iya. Jadi ya itu nggak usah diapa-apain, udah naik sendiri kayak gitu. Jadi wah enak banget lah gitu. Nah tapi ternyata di situ cuma 2 bulan atau 3 bulan aja. Kenapa tuh? Kenapa sih dengan Anda kalau semuanya baik-baik saja tuh Anda? Iya, semua juga pada nanyain ya, apalagi orang tua lah ya. Maksudnya orang tua kan taunya kan kita kerja berkarir fine aja. Apalagi lu gaji udah 2 digit pada saat itu kan udah oke gitu kan, masih umur 23 tahun kayak gitu. Itu belum bonus ya gaji itu ya? Iya, belum bonus, belum benar-benar belum bonus, tiap 3 bulan, tiap kuartal ada bonus lagi kalau capai gitu kan. Nah, pada saat itu gue tuh sadar gitu loh, maksudnya kayak filosofi katak di dalam tempurung. Bukan. Katak di dalam air yang direbus. Oke. Pernah dengar nggak bro? Pernah ya. Jadi kalau katak itu kita taruh di dalam air biasa nih, air biasa di dalam panci. Panci ini kita panasin pelan-pelan kayak gitu ya. Katak hidup nih ya, kodok hidup. Nah dia tuh nggak sadar kalau dia tuh lagi dipanasin. Perlahan-lahan dia nggak sadar ya lagi kita panasin, dia pokoknya asik aja berenang kayak gitu ya, asiknya kayak ini kolam gua kayak gitu kan, kolam berenang tau-tau suhunya udah 40 derajat 50 derajat 60 derajat, naik pelan-pelan 80 90 sampai 100 lah, katakanlah 100 misalkan. Mateng dong. Dia udah jadi suike. Tau-tau 100 dia udah mau lompat udah nggak bisa. Iya. Seandainya dari suhu 30 dia mau lompat
lompat mungkin masih bisa ya kan, disuruh 100 dia mau lompat, dia udah badannya udah nggak tahan kayak gitu loh, udah tahu-tahu udah jadi kodok rebus kayak gitu kan. Nah di situ gue nggak mau yang seperti itu. Maksudnya apa, kayak gue nih dibikin nyaman, gue nyaman gitu ya di kantor gitu ya, dapat fasilitas ini itu, terus kerjaan juga kok kayaknya nggak ada menantang buat gue kayak gitu ya, gue comfort banget di sini kayak gitu ya. Nah gue takut jadi kodok rebus itu suatu hari, mungkin gue umur 40 umur 50 gitu kan, gue udah nggak kuat lagi gitu kan, ibaratnya umur kan ya, mau do something misalkan mau buka usaha atau mau apa udah nggak bisa kayak gitu loh ya kan, udah di situ aja terus sampai pensiun. Nah ketika pensiun udah jadi kodok rebus kayak gitu. Nah jadi ya gue langsung memutuskan untuk udahlah gue nggak bisa, gue langsung ya udah memutuskan untuk pindah kuadran ceritanya kayak gitu. Nah itu kan kesadaran awareness itu kan nggak tiba-tiba muncul. Benar. Itu awalnya tuh kenapa bisa muncul itu, karena nggak banyak orang loh yang kondisinya lagi nyaman itu muncul kesadaran itu. Even banyak orang di luar sana juga ya, ini tidak mendiskreditkan siapapun ya, kondisinya tidak nyaman, kesadaran itu nggak muncul. Apakah apa yang bikin Koko tuh muncul kesadaran itu? Apakah dari background keluarga atau mungkin ada yang Koko lihat? Kalau ada siapa gitu? Oke. Kalau dari background keluarga sih sama sekali enggak ya, karena orang tua itu kerja sampai sekarang pun ya, maksudnya bekerja sama orang sampai pensiun kayak gitu loh. Jadi sama sekali nggak ada role model pengusaha dalam keluarga nih ceritanya kayak gitu ya. Jadi nggak melihat itu kayak gitu. Tapi maksudnya bukan berarti nggak bersyukur ya, maksudnya bersyukur lah orang tua udah bisa mensekolahkan kita sampai kuliah kayak gitu kan ya. Nah mungkin kalau nggak salah itu dari buku. Dari buku ya, bukunya gue lupa nama judulnya, tapi ada di Gramedia bahasa Indonesia, orang Indonesia gitu ya, dia ya pokoknya dari buku itu tuh ya lu kalau mau sukses atau mau bisa berhasil ya itu lu harus ada di kuadran yang pebisnis kayak gitu ya, kayak gitu mau punya banyak waktu, mau punya banyak uang kayak gitu kan, harus ada di kuadran pebisnis kayak gitu. Nah di situ gue coba cari-cari kayak jembatan gitu loh untuk gue pindah kuadran kayak gitu. Nah ini masih kerja itu gue juga beli 2 buku nih ceritanya tentang franchise, karena kan menurut gue franchise kan untuk pindah kuadran kayaknya paling gampang. Iya dong, lu tinggal beli sistemnya aja ceritanya taruh orang di sana. Benar itu paling gampang untuk seorang karyawan untuk coba mulai bisnis. Nah tapi kata buku itu yang gue beli di Gramedia ya, itu kalau lu cuma punya modal puluhan juta, 10, 20, 30 juta kayak gitu ya, mending lu jangan. Kan banyak ya franchise yang 5 jutaan gerobak-gerobakan gitu ya, teh-tehan atau ayam gorengan yang kayak gitu kan. Itu paling cuma 10-20 juta. Nah kata buku itu tuh jangan. Kenapa? Karena lu cuma buang duit aja, bakar duit lu doang kayak gitu. Kenapa? Karena sistemnya nggak bagus kayak gitu. Maksud lu dia cuma mau ngerup ini lu doang, duit franchise aja, duit franchise-nya doang kayak gitu kan. Manajemennya nggak di-maintain sama si franchise-nya, franchisornya gitu kan. Kita ditinggalin lah setelah itu kayak gitu kan. Cuma awal-awalnya doang kayak gitu. Kalau mau ya sekalian aja yang ratusan juta kayak Alfamart, Indomaret atau bahkan yang miliaran kayak Starbucks, McDonald kayak gitu kan. Itu udah pasti ya mungkin gede tapi kan udah pasti sustain kayak gitu loh ibaratnya. Cuma ya jangan kan miliar, ratusan juta juga nggak gimana caranya seorang employee ngumpulin ratusan juta kayak gitu kan, mau berapa lama kayak gitu ya. Mungkin kekumpul sekarang ada 10-20 juta, nah mau mulai buka franchise dibilangnya kayak begitu kata buku itu kayak gitu kan gitu. Nah jadi di situ gue ya maju mundur tuh, akhirnya ya belum maju mundur doang kayak gitu kan, mau ini baca buku itu jadi akhirnya nggak jadi kayak gitu. Tapi udah mulai terusik lah, udah mulai ada kepikiran. Iya kepikiran. Udah maksudnya hal itu udah keinstall di otak. Udah keinstall. Cuma ya kalau nggak salah cuma baca 2 buku, 1 atau 2 buku doang sih keinstall langsung kayak gitu lah. Bersyukurnya itu ya, maksudnya langsung kayak wah ini nih gitu, harus berubah gitu. Nah berarti itu kan mulai mencari tuh, searching itu opportunity apa atau peluang apa gitu. Kenapa? Bukan kenapa ya? Gimana ceritanya ketemu Prudential? Oke. Jadi lagi mencari itu, fase-fase mencari itu, ya lagi ngobrol di kantor gitu, ngobrol di kantor sama teman kantor, tiba-tiba ngomongin tentang insurance dan gue bilang keceplosan, gue mau buka polis asuransi kayak gitu, kayaknya boleh nih, kayak penting nih asuransi kayak gitu kan, gue mau buka nih, ya cuma ngobrol aja, nggak tahu dia agent, nggak tahu gitu kan, cuma sekedar ngobrol biasa aja, ternyata find out dia agent ternyata kayak gitu. Oh ya udah, ternyata diajak makan, abis itu di NBO-in pada saat itu. Siapa yang rekrut lo?
sama yang rekrut ya di NBO-in, diajak makan di NBO, setelah makan biasanya piring diangkat gitu kan. Langsung Langsung sistem ya kan, kertas waktu itu masih tangga-tangga tuh ya. Ya, yang rekrut gue juga pada saat itu ya maksudnya mungkin baru join kayak 2 bulan 3 bulanan juga kayak gitu. Dia ngerekrut gue inget banget dia tangannya masih gemeter. Takut salah. Masih deg-degan. Itu masih lu lewatin sih. Iya, tangannya dia masih gemeter. Tangannya dia masih gambar tangganya itu masih gemeter-gemeter ya kan, minum teh kita sambil minum teh dianya masih gemeter yang sedotannya kayak gue nggak apa-apa juga gitu kan, santai aja men gitu kan gitu. Dia cerita kayak gitu kan, tapi ya udah dia bilang lu kalau mau lihat bisnisnya besok lu coba deh datang ke kantor kayak gitu. Di kantor besok ada penjelasannya segala macam. Ya udah gue datang aja. Gue datang, maksudnya langsung datang besoknya, langsung hari Sabtu gitu, hari Jumat ya tadi makannya, besoknya hari Sabtu langsung datang ke kantor. Libur juga kan ya. Libur juga ya kan. Langsung datang, terus langsung setelah sore udah selesai acara ya udah langsung tanda tangan form agent. Waktu itu masih form fisik ya, tanda tangan form agent kayak gitu. Udah begitu aja. Jadi ini bukan Ko Erik berarti kan? Bukan. Bukan. Dulu yang perekrut gue udah gak aktif gitu kan. Leader gue pun yang langsung waktu itu coaching gue pun pada saat ini ya. Saat ini sih juga udah gak aktif kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ya ini mungkin ada sedikit ininya. Ya kalau lu masih agent baru mungkin bahkan ceritanya pun masih gemeteran kayak gitu kan. Iya, action aja kayak gitu loh. Iya, bener, maksudnya ya itu buktinya bisa kerekrut gitu kan. Maksudnya bisa ngerekrut kayak gitu kan. Gak harus lu perfect, gak harus lu tunggu lu bisa sempurna ceritanya kayak gitu kan. Mental lu udah harus mental yang ini banget, enggak kayak gitu. Action aja dulu kan. Kalau nunggu kita jago dulu gak akan ada yang ya, bisa sih. justru lu jago karena lu ini melakukan yang di sini gitu kan. Gitu. Selalu ada yang pertama Selalu ada yang pertama dan kedua ini kayak gitu. Kalau nunggu jago dulu, misalnya menjadi pilot, nunggu jago dulu kagak ada yang jadi pilot ibaratnya ya. Bener. Nah, dari pada saat di NBO hari Sabtu lu datang, itu langsung sign agent itu. Pertimbangannya itu apa? Kenapa bisnis ini? Ya mungkin itu karena gue udah ngeklik mau cari bisnis. Jadi gue cuma nanya kan waktu sebelumnya tadi kan gue cari bisnis, cuma gue terkendala modal. Iya kan. Nah di sini langsung kayak timing aja berarti kan. Ada yang nawarin gue opportunity bisnis, dan gue nanya kayak berkali-kali 2-3 kali ada setelah acara gitu ya kan, setelah mau sign form agentnya gitu ya. Gue gak perlu bayar apa-apa gitu. Gue gak perlu bayar apa-apa kan. Gue gak perlu setor apa-apa. Gue ruginya apa nih kalau gue amit-amit gagal misalnya. Gue nanya berkali-kali kayak gitu, gak ada. Dia bilang ya udah sign aja. Gitu. Berarti pada saat lu memutuskan buat join, yang lu lihat tuh jualan asuransinya atau bisnis asuransinya? Bisnis dong. Bisnis bisa dijelasin nggak bisnisnya tuh menurut Ko Chris pada saat itu tuh apa? Seperti apa? Maksudnya ketika gue di NBO-in waktu itu. Ketika lu memutuskan buat join dan ketika memutuskan buat join itu kan nggak langsung kayak oke, gue harus resign, gue jalan ini nggak semesta kayak gitu kan, nggak semesti kayak gitu kan. Maksudnya kayak ada di perjalanannya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau mungkin setahun gitu. Lu benar-benar ngeklik ini bisnis. Gue harus building empire, building team di sini gitu kan. Nah, itu tuh momen itu tuh kapan? Dan apa yang bikin lu ngeklik kalau jadi agent asuransi itu bukan jadi pedagang asuransi? Oke. Ya mungkin setelah di NBO-in pada hari Jumat malam itunya juga mungkin dia udah jelasin bisnis gitu ya, tangga-tangga. Cuma kan biasalah kita kan nggak tahu itu masih inilah masih apa sih ini gitu kan. Ya pokoknya yang gua nangkep waktu itu income bisa 100 juta per bulan gitu kan di AM gitu ya. Ya cuma itu doang gitu kan. Tapi ini ibaratnya ada sebut bisnis berkali-kali kayak gitu, apa sih, tapi belum terlalu ngeklik kalau ini tuh sebuah bisnis kayak gitulah ya. Nah, ngekliknya tentu ya ketika kita udah nyemplung di sistem sih. Maksudnya di sistem itu kan, ketika di sistem itu kita diinstal ya. Secara nggak sadar itu kalau kita ikut sistem itu kita diinstal berulang-ulang setiap minggu, kalau ini bisnis kayak gitu, ikut NBO lagi gitu, ikut kelasnya, maksudnya ikut kelas NBO lagi, kelas NBO itu kan diinstal kayak gitu. Nah itu yang bikin oh iya benar ini bisnis kayak gitu. Nah itu mungkin sekitar 3-4 bulanan kali ya. Setelah berpengulangan itu berarti gue harus bangun empire di sini gitu ya. Benar. Ya sebelumnya mungkin ya udah ini cuma ya udah mungkin gue jualan asuransi aja kali ya atau gimana. Mungkin sebelumnya itu, tapi kan diinstal terus tuh berulang-ulang kayak gitu. Oh bener ini bisnis kayak gitu. Join berarti 2013
Ya terdaftar sih akhir 2012 ya. Akhir 2012. Full time-nya itu 2013. Berapa lama setelah daftar dan full time? 6 bulanan ya. 6 bulanan. 6 bulanan baru full time. Berarti promosi jadi leader AAB ya kalau sekarang ya. Kalau sekarang AAB, dulu UM. Dulu UM kan. Kalau jadi AAB itu berarti di Desember 2013 jadi Januari 2014. Januari 2014. Jadi setahun aja tuh ya. Iya, kejarnya berarti 6 bulan lah semenjak full time ya. Semenjak full time 6 bulan. Kalau boleh tahu masih ingat gak omset berapa pada saat itu? Omset mulai atau omset di Desember? Desember. Omset di Desember tutup 320 kayaknya. 320. Mulai? 0 di 6 bulan itu ya. keren. Jadi nah ini cukup menarik ya. Ketika gue memutuskan untuk full time tadi ya dari Asus tadi, gue udah meninggalkan gaji 2 digit. Ya ceritanya 2 digit ya, udah meninggalkan gaji 2 digit. Gue dibego-begoin dong tentunya sama semua orang. Ya gak semua orang lah, lebay banget semua orang gitu ya. Sama mungkin sama teman-teman atau terutama sama keluarga, sama orang tua ya, gitu kenal ya. Ya orang tua. Itu income gue di Pro waktu itu baru closing kalau gak salah gue sama bokap gue doang. Income gue baru 400.000 men sebulan. Iya. Gue udah meninggalkan 12 juta lah ya, gue sebutnya waktu itu 12 jutaan sebulan. Itu gede loh pada zaman itu. Iya pada zaman itu ya. Tinggal di Jakarta aja gue ada biaya kos 1,5 juta, belum makan, transport dan lain-lain kayak gitu kan. Dan gue income baru 400.000 di Prudential gitu. Gue nekat itu 400.000 per bulan kan, dulu unit link masih bayarnya bulanan gitu ya. Pokoknya ya udah sustain 400.000 per bulan. Kalau gue nggak closing ya 400.000 terus gitu kan. Gitu. Tapi ya gue langsung aja gue punya kerjaan, resign, gue full time di sini dengan income di sini baru 400.000 sebulan. Itu posisi udah pacaran, lagi pacaran atau belum single masih single single. Berarti ketemu Civika tuh di Prudential tuh. Cinlok. Sesama agent gitu Sesama kan. Sesama agent. Jadi gue duduk di grup yang sini, bangku sini, dia duduk di grup yang bangku sini. Saling lihat-lihatan dulu. Lucu sih, keren. Nah, momen Koko masuk ke dunia asuransi khususnya di Prudential dan berkarya bareng Amazing Team. Nah ini menarik nih, karena kan Koko Amazing Team ini udah 2 tahun ya, tahun ini tahun kedua ya. Tahun kedua gak sih di Amazing Team? Ya. Menurut Koko tuh Amazing Team tuh gimana? Amazing Team itu gimana? Gimana kan Koko kan apa namanya, sebelumnya bukan di Amazing Team kan? Menurut Koko di Amazing Team nih gimananya tuh maksudnya kayak orang-orangnya tuh gimana, terus sistemnya tuh gimana gitu. Kalau dari Koko untuk building empire di sini lah, bangun tim di sini gitu. Oke, jadi cerita background agensinya dulu ya. Sebelumnya itu kan ibaratnya nih gue kan di Pro Passion ya kan. Di Pro Passion itu ya bareng sama Ko Richard ya kan. Yang dan lain-lain lah ya, maksudnya Ko Richard dan lain semuanya gitu tuh amazing gitu ya. Jadi setelah itu kan ya kita tahu semua lah ya, maksudnya 2015 Pro Passion bubar kayak gitu. Kita masing-masing nyari rumah masing-masing gitu kan, yang ini kayak gitu. Nah ya kebetulan di rumah yang sebelum Amazing ini itu makanannya lah, kita ngomong makanannya lah ya, itu nggak cocok nih sama gua kayak gitu loh. Nggak cocok nih dalam arti apa, maksudnya mungkin karena dulu lahir di Profession gitu ya. Di Profession itu ya maksudnya dengan makanan yang seperti ini gitu ya, makanan yang seperti ini. Nah itu tuh di agensi yang sebelum itu nggak cocok, nggak bisa bertumbuh lah, nggak. Ya kita mau dikasih kita bisa bertumbuh itu kan kalau makanan itu cocok ibaratnya kayak gitu kan, tepat betul. Nah jadi di sini gue nggak ngomongin agensi buruk atau baik atau ini enggak kayak gitu, cuma makanannya aja nggak cocok kayak gitu kan. Nah ya gue mencari agensi yang masih ada nih, yang apa masih ada makanan apa value yang mungkin masih mirip sama agensi yang tempat gue lahir kayak gitu. Nah ya yang ketemulah ya Amazing Team kayak gitu kan. Gitu. Dan di sini ya orang-orangnya ya tentunya sangat ini ya, maksudnya sangat ini banget, maksudnya sangat welcome banget. Terus ya kayak rumah gitulah di sini gitu kan, merasa kayak rumah, maksudnya family banget, di mana ya ini sangat berbeda nih sama yang sebelumnya. Value-nya berbeda lah ya. Value berbeda. Fokusnya berbeda ya. Mungkin yang gua sangat suka dari di sini itu principle lab.
Tahu dong, maksudnya di sini kan sering diomongin Iya, juga ya betul. di depan gitu ya. Kita amazing team ini adalah prinsip-led. Nah, gue tuh suka yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi prinsip-prinsip, value-value, dan itu gue suka. Jadi memang kita tuh harus kalau mau maju, kalau mau besar itu memang kita tuh harus ada prinsip, harus ada value yang kita pegang kayak gitu Betul, loh. Nggak bisa betul. kita mengalir begitu aja. Terus udah gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Nah itu gue suka banget di sini prinsip-led. Fokus bukan hanya fokus pada hasil. Betul. Memang hasil itu final judge, tapi kalau kita fokus hanya pada hasil aja, Iya. kita nggak punya prinsip nantinya, gitu kan. Benar. Fokusnya nanti berbeda. Keren banget. Mau nanya nih Koko kan udah full time berarti dari 2013 sampai sekarang ya 2026 ya. Berarti tahun ke berapa nih Kok? Tahun ke 13. Ya, tahun ini. tahun ke-12, 13 lah ya. Tahun ini tahun ke 13 kan. Nah, menurut Koko dengan backgroundnya Koko yang kayak misalnya apa namanya pindah-pindah nih, kayak awal kerja 1,5 tahun, terus 2 bulan gitu kan. Kenapa bisa selama ini di Prudential? Apa yang membuat Koko tuh jatuh cinta sama bisnis ini? Koko dan Cici ya tentunya kalau sekarang ya. Koko dan Cici ini jatuh cinta sama bisnis ini dan udah ini yang pas buat gue, yang cocok buat gue, yang terbaik buat gue gitu. Boleh nggak kasih sekalimat Sekalimat aja nih. Separagraf, senovel lah. ya coba kenapa kok? Ya simpelnya karena bisnis Prudential itu buat gua gitu ya, buat gua belum ketemu bisnis lain yang sebagus Prudential kayak gitu. Nah, bagusnya apa gitu kan? Iya. Bagusnya apa gitu kan? Ya betul. sebenarnya bisnis Prudential itu ya banyak nih paket-paketnya kayak gitu kan. Maksudnya A B C D E F-nya gitu loh, Iya. yang maksudnya nggak ada di bisnis lain kayak gitu. Tapi ini semua paket ya, gue bilang ini paket. Kenapa? Karena mungkin contoh bisnis yang bisa menghasilkan ratusan juta miliaran omset income per bulan ya ada juga di luar sana kayak gitu. Terus bisnis yang mungkin tanpa modal yang bisa gede juga mungkin ada juga mungkin kayak gitu ya. Bisnis yang mungkin bisa traveling gratis ke luar negeri ada juga kayak gitu. Kebetulan gue punya kayak tante gitu ya, dia distributor orang tua. Oke. Orang tua grup, Iya, ya kan orang tua grup. Makanan dan minuman orang tua grup. Iya, gitu ya. nah dia achieve target terus tuh, gitu kan. Dia jalan-jalan juga ke Eropa kayak gitu. Gue punya temen juga distributor, ini nasabah gue distributor spare part dari Honda apa dari Astral ya kurang lebih kayak gitu ya. Itu juga jalan-jalan terus ke Eropa tiap tahun ya maksudnya, gitu. Ya sama nasabah gue juga distributor oli itu. Nah, dapat kan? Tiap tahun jalan-jalan juga. Jadi bisa juga ya, kasih Iya. jalan-jalan juga ada juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita tanya yang satu paket itu nggak ketemu. Yang semuanya ada. Yang semuanya ada. Iya. Yang tanpa modal, yang bisa menghasilkan miliaran per bulan, yang bisa kasih jalan-jalan, yang bisa kasih waktu, yang bisa kasih impact ke orang yang kita ajak partner kita. Nah, itu kan nggak ada tuh di luar sana, Iya, ya kalau kan? nyari sepakat itu susah sih. Iya kan? Gak nemu sih gue. Nggak nemu kan yang bisa kasih impact nih, yang paling susah nih, ya kan? Yang ada komunitasnya. Coba distributor tadi ada nggak perkumpulan distributor setiap hari Sabtu gitu kan, Iya. saling sharing. Kemarin lu tutup berapa ya kan? Gue sepi nih ya kan bulan lalu ya kan? Kita saling kasih semangat, nggak ada gitu kan? Nggak ada yang bisa kasih ilmu gratis gitu kan, Betul. di speaker setiap hari Sabtu, nggak ada kayak gitu loh. Jadi ya itu semua paket kayak gitu loh, dan itu nggak ada di tempat lain kayak gitu. Jadi itu paket aja sih, paket. Nggak, ya kalau cuma ini tapi itu ada sih yang kayak gini tapi harus pakai modal. Nah itu kan jadi nggak bisa di-compare sama pro gitu kan. Gak apple to apple. Ada sih kayak gini tapi nggak bisa kasih impact nih buat partner kita gitu kan. Ya ada ya kita pasti mau profit sebesar-besarnya gitu kan. Mana bisa kita partner kita kasih profit sebesar-besarnya juga gitu kan. Nah itu nggak ketemu juga di situ. Jadi nggak lengkap. I see. Dan pensiun, gue menarik sama kemarin yang meeting leader. Kok datang kan pas meeting leader Ko Richard kemarin. Ko Richard ngomong kita udah ABLI, udah EAB, kita nggak ada lagi yang namanya demosi. Nah itu kan menarik tuh. Yang mungkin di kompetitor kita itu nggak ada. Benar nggak sih? Benar. Once kita udah sampai ke level itu, even katakan gue lu mau pensiun nih ya, lu punya kebebasan itu. Iya. Ini bisnis lu gitu. Iya. Itu makin susah lagi sih. Benar. kalau kita Udah tambahin yang ketujuh tuh tadi ya. Iya. Bisa pensiun dan diwariskan cuma-cuma begitu aja gitu loh. Betul. Ya kan anak kita mau lanjutin atau enggak itu urusan lain, tapi Iya. income-nya dia terima kayak gitu kan. Mau Iya. lanjutin ya silakan, Iya. nggak mau lanjutin ya lu tetap terima income-nya. Terima income-nya. Nah itu udah ketujuh tuh. Iya. Kan udah paket Menarik. lah semuanya. Nah balik lagi berarti kan kita kan ngomongin bisnis ini kan berarti bisnis leadership ya Ko ya. Bangun tim, bangun orang gitu loh. Kalau dari Koko sendiri nih, kan Koko kalau sekarang ini udah punya agency builder direct ya, AB direct ya sekarang ya. Kalau dari Koko sendiri gue pengen tahu dong,
landasan berpikir ya Koko nih dalam membangun tim dan visinya Koko buat tim Koko nih ke depannya tuh kayak gimana? Landasan berpikir kayak misalnya cara bangun tim tuh seperti apa dari Koko menurut lu, gimana bikin cara ngebangun orang, dan yang kedua selanjutnya adalah visi dari tim lu sendiri nih, tim lu sama Cici. Cara membangun orang gitu ya. Iya, landasan berpikir dalam membangun sebuah tim. Oke. Tentu kalau kita ngomong cara membangun orang itu kita harus ada di depan dulu. Kita harus ada di depan dulu. Maksudnya ya kita nggak bisa ada hidup biasa-biasa aja ya kan. Ya mungkin kita ngomong mungkin prestasi gitu ya, atau kita ngomong action kita gitu kan, yang daily action kita biasa-biasa aja, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ya siapa yang mau ikut gitu, ataupun kalau ada yang mau ikut juga orangnya ya levelnya ya di sini kayak gitu kan. Tapi kita harus ada di sini misalkan, di sini sehingga yang di sini tuh bisa ikut kita kayak gitu. Jadi yang landasan paling pertama itu ya lead by example tentunya kayak gitu. Jadi kitanya harus seperti apa yang kita kasih tahu ke tim kita. Kalau kita kasih tahu misalkan yang paling simpel kan ya datang sistem misalkan, ya kitanya harus datang sistem kayak gitu. Kitanya prospek orang sehari misalkan berapa 2 kayak gitu ya, kitanya juga harus melakukan itu kayak gitu loh. Terus ketika kita mau apa ya, misalkan mau trial closing, kitanya harus berani ya kan, minta KTP harus berani, minta apa paymentnya pakai apa kayak gitu kan. Biasanya kita kan perlu keberanian tuh untuk ngucapin itu. Nah kita bilang itu ke tim kita. Nah kita di lapangan ketika selling gitu ya, kita melakukan itu juga nggak, jangan kita ini juga masih takut-takut kayak gitu kan. Nah itu kan nggak bisa, kita nggak bisa kayak begitu. Kita harus ada di depan apa yang dari kita katakan kayak gitu. Itu landasannya lead by example sih. Jadi ya dalam membangun orang kita harus jadi sosok yang ada di depan dulu. Jadi kita harus jadi orang itu dulu. Iya, harus melakukan walk the talk juga gitu. Benar. Karena PD-nya nanti beda, ngomongnya nanti beda. Iya dong. Cara kita ngomongnya betul. Kalau yang ngebedain kita sama misalkan motivator di luar sana kan ya mungkin motivator di luar sana mungkin ya udah cuma kasih textbook aja gitu kan. Teori-teori lah. Iya, lu mau sukses ya harus pantang menyerah, harus berani, harus apalagi nggak boleh ya gini itu lah ibaratnya gitu ya. Tapi kan dia mungkin nggak berada di perahu yang sama dengan yang di mentorin kayak gitu loh. Ya kan mentor-mentor umum lah misalkan yang di seminar-seminar kayak gitu kan, yang ikut misalkan pengusaha Tanah Abang, pengusaha F&B apa segala macam. Tapi kan yang dikasih tahu itu kan lu kan nggak merasakan gua nih ceritanya kayak gitu kan. Nah kalau kita kan ini ketika kita coaching tim kan kita berada di perahu yang sama. Betul. Gitu. Di medan perang yang sama. Medan perang yang sama. Gue suruh lu berani ya, gue juga berani loh kemarin mintain KTP pas trial closing kayak gitu kan. Praktisi gitu. Bener. Jadi benar-benar ininya di situ sih, harus landasannya kita harus itu dulu. Oke. Kalau visinya kok buat tim Koko sendiri ke depannya tuh apa? Ngelihatnya tuh gimana? Targetnya tuh apa gitu misalnya. Jadi kalau benar, yang kedua kita leader udah di depan ya harus punya visi. Maksudnya kan kita di depan nih diikutin orang nih gitu kan. Kitanya mau kemana kayak gitu kan. Jangan kita nggak punya visi gitu. Kalau kita nggak punya visi kan ya kita muter-muter aja. Ya di situ-situ aja. Di situ-situ aja, kasihan nih orang yang ngikut kita kayak gitu kan. Kayak taksi kita diminta, "Bang mau kemana? Pak mau kemana?" Ya terserah Bang aja deh bawa saya kemana kayak gitu kan. Ini muter-muter doang, akhirnya nurunin kita di tempat yang sama. Bener nggak? Kita udah habis waktu, habis argo, habis duit, ya kan harus bayar argonya betul. Ya sama nih kalau kita udah ada rekrut tim kayak gitu ya, dia udah mempercayakan masa depannya mereka ke kita loh kayak gitu kan. At least yang minimal ada sesuatu yang dari kita yang mungkin dia pengen kayak gitu loh. Kayak gitu kan. Entah itu waktu kita fleksibel dia pengen, entah itu jalan-jalan yang kita lakuin dia pengen kayak gitu kan, entah apapun itu kayak gitu kan. Nah kita harus bawa mereka nih ceritanya kayak gitu kan. Nah, makanya kita harus punya visi kayak gitu. Nah kalau untuk visi tim gua itu bertumbuh dan berbuah sih. Kayak gitu. Bahasa Inggrisnya itu flourish. Bertumbuh dan berbuah. Jadi harus bertumbuh dan berbuah gitu kan. Maksudnya tuh apa? Jadi kalau kayak kita tuh di tanaman gitu kan. Tanaman itu kan pertama itu sebelum dia bertumbuh dan berbuah tentu harus ditanam dulu. Betul. Nggak bisa benih itu bisa jadi tumbuhan kalau dia nggak ditanam di tanah kayak gitu kan. Pertama tuh harus ditanam dulu gitu kan. Tanam itu ya maksudnya ikut sistem tentunya gitu. Ikut sistem dia ditanam gitu. Nah setelah ditanam tentunya kita berharap dia bertumbuh kayak gitu kan. Dengan sistem dan juga dengan action yang dia lakukan gitu kan. Ya kita tentu pandu dia, bimbing dia lah ibaratnya gitu kan, tumbuh kayak gitu. Nah
kalau cuma sekedar bertumbuh, menurut gua itu ya egois menurut gua gitu. Jadi kayak ya maksudnya nggak usah di-pro, maksudnya misalkan kita buka usaha yang lain juga konvensional yang lain juga bisa kayak gitu. Maksudnya apa sih bertumbuh? Bertumbuh itu tuh untuk diri sendiri. Iya. Jadi kalau kayak pohon bertumbuh doang ya itu dia untuk diri dia sendiri kan bertumbuh ya kan. Mungkin karir dia bertumbuh di luar sana gitu kan. Mungkin dia mungkin dia punya tokonya rame gitu kan. Ini bertumbuh doang makin gede ya udah kayak gitu kan, bisa juga kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa berbuah kan kayak gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar bertumbuh tapi ada buahnya. Kenapa? Karena buah itu kan dinikmatin sama orang lain. Buah itu nggak dinikmatin sama pohon itu sendiri. Betul. Dinikmatin sama orang lain yang ngambil buah itu. Betul. Kayak gitu. Nah jadi di sini gue pengennya ya semua tim gue itu bisa bukan cuma sekedar bertumbuh untuk dirinya dia sendiri, mungkin bertumbuh dalam konteks di Prudential mungkin ya jadi produser terus kayak gitu loh, startup terus gitu kan. Ya oke lu capai gitu kan, MDRT terus kayak gitu lo capai, mungkin bisa PCC bahkan kayak gitu ya. Tapi ya udah lu cuma tumbuh doang kayak gitu loh, belum ada buahnya kayak gitu. Dia harus bisa bikin orang yang diajak pun sama kayak dia gitu ya. Iya, jadi dia harus bisa berbuah sehingga pengennya buah itu dirasakan sama orang lain juga. Artinya ya dia create another trees kayak gitu. Maksudnya buah dia itu misalkan jatuh juga gitu kan, tertanam juga gitu kan. Nah ditanam itu jadi pohon yang lain kayak gitu. Dan seterusnya jadi hutan kayak gitu. Berarti kita nggak jauh-jauh ngomongin dari yang namanya servant leadership ya kok ya. Oke. Nah servant leadership itu berarti divisinya timnya Koko sendiri ataupun di landas berpikirnya tadi, satu poin yang gue tangkap salah satunya adalah servant leadership. Jadi kita melayani orang yang kita ajak ke sini gitu kan. Nah, gue mau nanya dari sudut pandang lu nih kok. Menurut lu jadi servant leader tuh capek gak sih? Servant leader capek nggak? Nah ini menarik. Pertanyaan jebakan ya ini ya. Karena kan kita harus dalam tanda kutip melayani terus jebakan ya teman-teman ya. Itu capek nggak menurut lu? Ya kalau dibilang capek, servant ya pasti capek lah ya. Kalau kita ngomong capek kan servant itu kan ya melayani ya, bahasa Indonesia melayani. Yang dengan melayani itu kan pasti ada aktivitas fisik, aktivitas tenaga, pikiran yang harus dicurahkan gitu ya. Ya pasti capek kayak gitu. Cuma kan ya balik lagi apa nih yang kita mau capai, visinya balik lagi ke situ lagi gitu loh. Betul. Balik lagi ke visi lagi. Kalau visi kita memang mau menanam satu bibit menjadi pohon dan pohon itu jadi buah dan buah itu nanti tumbuh lagi menjadi hutan kayak begitu kan. Ya kalau lihat visi itu ya capek ini nggak seberapa kayak gitu loh. Nah kita ada melihat visi itu dulu nggak kayak gitu. Kalau kita nggak ada melihat visi itu, kita siremin. Ini kapan berbuahnya, kapan tumbuhnya, udah tumbuh nanti dimakan ulet misalkan atau apa. Ya capek kalau kita cuma ngelihatnya itunya doang kayak gitu. Tapi coba kita punya visi, gue lagi pengen bangun hutan kayak gitu. Ya itu capeknya ya mungkin nggak seberapa sih gitu. Iya karena kalau kita ngelihat, kalau di bisnis Prudential itu kalau kita lihat ya income di Prudential itu ada yang udah sampai 4 miliar gitu kan satu bulannya. 4 miliar, 1 miliar, miliaran udah banyak lah di Prudential. Kalau kita ngelihat ke sana ya jadi servant leader jadi kerasa nggak capek gitu. Tergantung ya. Kita ngelihat berapa orang yang bisa kita bantu di sini. Tim-tim kita yang harus di zoom out sih memang. Benar harus di zoom out benar. Benar. Karena dengan kita zoom out, maksudnya dengan visi yang tadi itu kan kita ya pengennya apa sih? Pengennya kan menumbuhkan orang kayak gitu loh. Itu ada kepuasan tersendiri, ada pencapaian tersendiri yang nggak bisa dinilai cuma sekedar dengan uang kayak gitu maksudnya. Karena karena dulu kan gue juga berubah kayak gitu loh. Gue tadinya naik motor, hujan-hujanan, panas-panasan, becek-becekan gitu kan, kecipratan di jalan kayak gitu ya. Berteduh di kolong jembatan pernah kayak gitu kan ketika lagi mau prospek kayak gitu ya. Dan akhirnya ya bersyukur puji Tuhan berubah kan hidup sampai sekarang kayak gitu kan. Artinya kan gue juga bisa merubah hidup orang juga kayak gitu dengan apa yang udah gue lewatin kayak gitu kan. Nah itu ada satu kepuasan tersendiri kalau misalkan orang bisa berubah juga nih melalui kendaraan Prudential gitu kan. Ya nggak harus dari naik motor juga bukan kayak gitu, tapi kan dari titik awalnya dia ke titik perubahannya dia betul. Pasti naik ya gitu. Betul. Nah gue mau ngobrolin soal yang agak teknis nih kan. Kalau di lapangan tentunya pasti banyak, nggak pasti sih tapi adalah mungkin ya beberapa agent-agent yang mungkin pada saat prospek awal-awal itu ngedrop karena ditolak nasabah atau mentalnya down gitu ya. Kalau Koko biasanya ngehandle
tim Koko yang lagi ngedown itu kayak gimana sih kok? Ya tentu pertama one on one dulu ya. Maksudnya ketika one on one itu kan biar dia cerita dulu nih struggling dia di lapangan gimana, ininya dia gimana. Mirroring dulu. Karena mostly apa yang dia lagi alamin, kita udah pernah ngalamin. Mostly ya, mostly. Apa yang dia udah pernah ngalamin apa yang dia lagi alamin sekarang ini di lapangan seperti apa, mostly kita udah pernah ngalamin, cuman mungkin bentuknya beda-beda kayak gitu kan gitu. Nah ya tinggal kita dengerin dulu aja sih, yang penting kita tuh berempati dulu, mirroring. Oh iya bener, gue juga udah pernah ngalamin, gue juga udah pernah ngerasain dulu gue kayak begini loh ceritanya, dulu gue kayak begini waktu ketemu nasabah tuh wah kayak begini-begini. Jadi kita kayak seolah-olah tuh pakai sepatunya dia dulu, jadi temannya dia dulu. bener ya? Jangan langsung dijudge. Iya, lu sih salah. Nah, lu kemarin bolos kan training kan, nah udah pulang langsung dia gitu kan, gitu ya. Jadi kita harus pakai sepatunya dia dulu. Oh iya, mirroring dulu. Oh iya, gue juga pernah ceritain dulu kayak kita tuh dulu gimana, pernah ditolaknya seperti apa, ya nangisnya dulu seperti apa, pernah nangis juga gitu kan, ibaratnya kayak gitu ceritain dulu kayak gitu. Jadi sehingga dia tuh ada kesamaan, frekuensi udah sama dulu nih. Frekuensi ternyata memang udah bener nih. Udah bener maksudnya polanya kayak gitu kan. Nah ketika frekuensi udah sama, kita baru bisa masuk. Betul. Kalau kita belum samain frekuensi mau masuk, dia udah, ya lu kan udah denial duluan gitu loh. Lu kan nggak tahu kemarin gua nungguin nasabahnya berapa lama. Lu kan nggak tahu kemarin dia udah tembok duluan. Kalau nggak kita samain dulu. Udah susah sih ya kalau kayak gitu. Nah terus kalau misalnya salah satu leader Koko lah, contoh misal Komoris ya. Komoris tuh under lu ya maksudnya Komoris ya. Nah kalau Komoris tuh pernah down gak sih dia? Susah, ini jebakan juga nih kalau dia nonton. Nanti kita undang juga ya Komoris ya. Kayaknya kebetulan dia orangnya nggak pernah down deh. Serius. Dia tuh orangnya unik. Waktu bikin konten gue inget banget tuh Bion tuh kok senyum. Ini udah senyum gue. Serius. Dia orangnya untuk yang begitu-begitu tuh unik. Jadi kalau ditanya pernah down, nggak pernah kayaknya ya. Ya ataupun mungkin kalau pernah ya mungkin dia nggak cerita atau dia gengsi untuk cerita kayak gitu ya. Nah itu keunikan dia lah kayak gitu. Tapi ya so far atau tim yang lain pernah? Tim yang lain ya pasti ada. Maksudnya ya tim yang lain ada ya ada. Yang handle-nya gimana tuh? Ya kayak tadi paling one on one. Ya kayak tadi lagi ya. Kayak tadi bagian kayak tadi ya tentunya gitu, ya ekosistem juga itu nggak kalah penting ya. Oke. Tetap diikutin ke sistem juga. Oke berarti next lah Komoris gak pernah down. Terus kita bahas gimana cara dia nggak down. Iya, nah boleh tuh temanya kalau undang dia atau gimana caranya kamu anti down. Nah kalau ini udah masuk ke terakhir nih sebenarnya nih gue nih. Gue mau pertanyaan terakhir sebenarnya, closing question. Buat semua leader di luar sana, baik di bisnis asuransi ataupun bidang apapun ya kok ya, yang mungkin lagi struggle mimpin orang. Karena kan ini kan nanti kita bakal taruh YouTube dan bukan hanya agent asuransi aja yang nonton nih. Apa pesan Koko supaya mereka bisa punya jiwa seorang servant leader? Kalau disederhanakan jadi satu kalimat powerful, servant leader itu apa? Dan itu yang kedua, maksudnya pesannya buat mereka tuh apa, dan servant leader tuh apa menurut lo? Di perusahaan itu kamera Koko bisa ngeliat ke situ ntar. Oke, jadi leader itu kan it's all about influence, influencing people. Jadi leader itu pertama bukan posisi. Nah itu yang penting dulu kayak gitu loh. Jadi kita dimanapun itu, kalau tentang influence, kita dimanapun itu menjadi seorang leader kayak gitu loh. Maksudnya di pertemanan, di keluarga juga gitu kan. Ibaratnya nih, kita siang ini makan apa bro? Kayak gitu. Lu mau makan apa? Bakso. Gue pengennya makan gado, gue lagi pengen makan gado-gado, udah gado-gado aja yuk, ikut gue yuk, itu di bawah tuh. Nah akhirnya lu ikut gue gitu kan, makan gado-gado. Nah pada saat itu gue jadi leader untuk hal makan siang kayak gitu kan. Jadi leader itu tentang influence dimanapun itu gitu, di keluarga di mana gitu. Jadi bukan yang leader itu suatu posisi yang harus kita, ini kalau leader tuh enggak, ternyata kita secara enggak langsung di kehidupan sehari-hari pun juga seorang leader kayak gitu, mempengaruhi orang kayak gitu kan. Entah kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi orang kayak gitu. Nah jadi pertanyaan yang kedua tadi, gimana kita bisa jadi servant leadership gitu ya. Mungkin gue cuma mengutip quotes dari John C. Maxwell gitu mungkin ya, kayaknya gitu ya. People don't care how much you know until they know how much you care.
Oke. Iya, iya. Jadi orang-orang tuh sebetulnya nggak peduli seberapa banyak yang lu tahu kayak gitu, sampai dia tahu seberapa banyak yang lu peduli sama dia kayak gitu loh. Jadi ya itu nyambung ke servant leadership. Jadi servant leadership itu bukan yang cuma sekedar jadi pelayan di ini Iya. terus gitu. Bukan. Jadi mungkin servant leadership itu kunci yang pertamanya itu mungkin care kali ya. Ada care gitu loh. Kita mau care sama orang. Kita mau ngasih care melihat mungkin sudut pandang orang itu gitu loh. Yang kita mau coba dalam tanda kutip ya pengaruhin kan leadership Iya. tadi ya, bukan pengaruhin ke arah yang ini ya enggak Iya. ya. Tapi kan tadi hidup ini kan antara saling mempengaruhi gitu ya. Nah, kita harus care dulu kayak gitu loh sama dia, baru dia ya dalam tanda kutip bisa terinfluence sama kita Iya. kayak gitu loh. Membuka hatinya gitu Membuka kan ya. hatinya Oke, kayak oke. gitu loh. I see, I Jadi see. ya intinya it's all about ya care dulu lah ibaratnya gitu. Oke. Thank you. Sangat tentunya kita belajar banyak hari ini ya. Thank you banget Ko Chris udah sharing hari ini sama kita, sama teman-teman amazing dan teman-teman yang lain juga. Jujur gue ngobrol sama Ko Chris ini belajar banyak banget. Maksudnya Thank you. banyak yang bisa gue ambil dari sini, dari segmen kali ini tentunya. Dan buat kalian yang nonton nih tentunya pasti dapat banyak insight juga. Jangan lupa juga kita nonton video-video kita yang lain ya. Di like-nya jangan lupa, di subscribe juga. Terus tentunya nggak cuman kali ini aja kok Chris datang ke sini, benar ya kok ya? Iya. Bakal sering kan? Ini jebakan juga nih ya. Banyak pertanyaan jebakan ya. Gue mau jawab iya, ntar Banyak loh pokoknya. Oke. Thank you banget kok Chris sekali lagi Thank you, udah thank you, mau thank you, diundang thank you. kemari. Thank you. Keren banget. Oke, thank you amazing people. Thank you, See you. amazing people. See you.